kolam gitu. Tapi alhamdulillah setelah kita merencanakan macam-macam buat kolam renang sebagainya, ada pandemi Pak Ibu. Itu menjadi berkah untuk desa wisata Pegunde. Anggarannya tidak boleh untuk pengembangan wisata nih, karena memang terfokus untuk penanganan COVID. Dan setelah COVID agak mereda, kita mulai perencanaan ulang. Kita berdiskusi dengan tim pemerintah kecamatan, kemudian kita juga minta pendampingan dari Denpora Budpar Kabupaten Banyumas. Terus kita mulai melakukan pemetaan potensi wilayah. Di tahun 2021, di 2020 akhir, kita komunikasi dengan pihak Denpora Budpar, kemudian di 2021 awal kita melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dari awal tahun nih. Anggarannya dari mana? Dari dana desa. Kita ada pertemuan kurang lebih sebanyak 14 kali, kurang lebih selama 3 bulan. Jadi tidak setiap hari, tapi setiap akhir pekan seperti itu. Kita mengajak 40 peserta di awal dari semua elemen lembaga, dari pemerintahan desa ada, dari BPD ada, dari Karang Taruna, dari PKK, tokoh masyarakat dan pelaku UMKM dari desa Pegunde. Kita pelatihan bareng kurang lebih 14-15 kali pertemuan, 40 orang, dan intinya kita juga belajar Bapak Ibu. Kita belajar ke Candi Rejo Magelang. Karena itu juga arahan dari Denpora Budpar. Kemudian banknya belajarnya ke Candi Rejo seperti itu. Kita belajar ke sana, ketemu dengan master desa wisata. Karena kebetulan pengurus desa wisata Candi Rejo itu ketua FK Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah, Pak Tatak Saryawan. Mungkin sekarang sudah sembuh banget Saryawan. Kemudian kita akhirnya ikut penilaian tentang desa wisata, dan kita alhamdulillah lolos penilaian. Kita di launching oleh Pak Bupati Ahmad Hussein di tanggal 19 Desember 2021. Jadi kalau sekarang Desember baru 3 tahun seperti itu. Nah, karena kita 2021 itu dibentuk, dan mungkin atas arahan dinas itu mereka menyampaikan kita layak untuk ketomba, kita ditunjuk oleh Denpora Budpar Kabupaten Banyumas untuk ikut anugerah gelar desa wisata tingkat Jawa Tengah tahun 2022. Kita alhamdulillah juara 1 Pak tingkat Jawa Tengah. Kemudian karena kita juara 1, 5 besar desa wisata tingkat Jawa Tengah diikut sertakan lagi untuk tingkat nasional di tahun 2023. Dari sekitar 5.000 desa se-Indonesia dikurasi dari 500 besar menjadi 75 besar. Kemudian dari 75 besar, 40 desa dikunjungi oleh Mas Menteri Pak Sandiaga Uno, termasuk Pegunde. Jadi kita kedatangan Pak Menteri Sandiaga Uno untuk penilaian di 75 besar desa wisata tingkat nasional. Dan acara puncaknya di Taman Mini kita juara 2 nasional. Tahun 2023 kita juara 2 nasional untuk desa wisata di Indonesia. Alhamdulillah kita masih balita, bahkan mungkin baru 3 tahun nih. Tapi kita dipaksa untuk dewasa, dipaksa untuk prestasi nih. Tapi yang jelas bukan karena yang lain, tapi utamanya mungkin kekompakan. Teman-teman dari yang 40 dirintis itu yang mengawali 40 orang itu tetap ada sortir Pak, ada seleksi alam. Alhamdulillah dari yang awal gabung itu ada 15 orang yang masih aktif sampai sekarang. Tapi juga dengan jalan banyak teman-teman muda dari Karang Taruna yang juga ikut bergabung lagi. Jadi kita sekarang yang aktif di Pokdarwi sekitar 19 orang sampai 22 orang. Itu terbanyak di Banyumas. Karena penjenengan mungkin pernah berkunjung ke desa wisata yang lain, paling rata-rata cuma 3 orang, 5 orang seperti itu. Kita sampai 20 orang untuk pengurus Pokdarwisnya, di luar pengurus Pokja wisatanya. Jadi kita memang alhamdulillah masih solid, masih semangat semuanya. Kalau dengan pengurus Pokjanya sampai 60 orang seperti itu, jadi 80-an kurang lebih. Dan itu kita ada pertemuan rutin setiap bulannya. Itu mungkin yang membedakan dengan teman-teman desa wisata yang lain. Kalau di Kabupaten Banyumas ada 20 desa wisata Bapak Ibu, yang sudah bersertifikasi atau sudah diakui oleh Kabupaten Banyumas, dapat sertifikat Pak Bupati. Tapi yang aktif mungkin hanya nggak nyampe 5 kayaknya. Yang bareng-bareng kita sering kumpul itu desa wisata Melung Gedung Banteng, terus desa wisata Kemutuk Lor. Kalau yang lain hanya tidak nama mungkin, tapi kegiatannya belum maksimal. Itu mungkin jadi alhamdulillah kita masih solid, masih semangat bareng-bareng untuk bisa terus mengembangkan desa wisata Pegunde. Kemudian
Alhamdulillahnya kita memang rencana awal bukan prestasi Bapak. Jadi saya khususnya dengan pemerintah desa itu berkeinginan membangun desa wisata itu agar nantinya bermanfaat untuk teman-teman keluarga masyarakat pemuda. Alhamdulillahnya dulu yang teman-teman belum punya pekerjaan minimal jadi pemandu wisata lokal, alhamdulillah punya penghasilan. Ya, seperti itu. Terus juga Pokja yang kayak Pak Trisno di awal mungkin dulu kesulitan jualnya kan. Kalau pas panen raya kan banyak banget nih sampai puluhan kuintal seperti itu dalam satu hari harus dijual, mungkin bingung. Tapi sekarang panengan bisa sendiri panennya udah habis. Itu pun dikit-dikit istilahnya. Ada kunjungan kemarin